Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga semua sehat dan berbahagia. Hari ini berbahagia sekali, kita akan berkunjung ke sebuah usaha milik daerah, yaitu PT Jam Kerida Bali, yang fokus bisnisnya pada penjaminan kredit UMKM. Om Swastiastu, Pak Dirut. Om Swastiastu, Je. Terima kasih telah menerima kami, yang mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat seperti apa mungkin perkembangan Jam Kerida Bali saat ini, Pak. Oke. Baik, terima kasih Om Swastiastu, para pemirsa yang titiang hormati. Terima kasih, Je, atas kunjungannya di PT Jam Kerida Bali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ajek mengikuti dari awal ya pendirian Jam Kerida ini. Waktu kita di BI ya, sama-sama juga sering ketemu. Jadi Jam Kerida Bali ini sebenarnya yang mendirikannya itu bukan siapa-siapa, yang mendirikan itu adalah pemerintah Provinsi Bali ya. Tentu dalam hal ini bersama dengan legislatif, karena pendiriannya itu harus dengan perda, baik perda pendirian maupun perda penyertaan modal. Nah, Jam Kerida Bali sebagaimana kita ketahui bersama itu didirikan tahun perda-perdanya itu dibuat tahun 2010 prosesnya ya, hampir setahun mungkin prosesnya itu, pada saat yang konsultan di BI waktu itu, karena kita mengikuti. Terus perda penyertaannya juga tahun 2000, modal maksudnya, itu di 2010, dan di akhir tahun 2010 sudah dilakukan rekrutmen manajemen oleh pemerintah. Ada tim di pemerintah provinsi merekrut 2 orang komisaris dan 2 orang direksi, yang mana pada saat itu setahu saya banyak juga yang melamar ya teman-teman. Dilakukan seleksi dan lain sebagainya, sehingga diputuskan waktu itu 2 komisaris dan 2 direksi. Nah, langsung di akhir tahun 2010 itu Dewan Komisaris dan direksi lah yang diminta untuk mengurus perizinannya. Nah, jadi saya kebetulan bersama dengan Pak Indra di direksi, komisaris kami waktu itu Pak Komutnya, komisaris utamanya Pak Sanjaya, dan itu Gus Tony sebagai komisaris. Nah, kita berempat bersama-sama, tentu bersama pemerintah provinsi juga dalam hal ini Biro Perekonomian, kita urus izinnya pada saat itu belum ada OJK, ke Bapopam LK di bawah Kementerian Keuangan. Cepat keluar izin karena kita waktu itu berdiri nomor 2 di Indonesia. Sebelumnya adalah 2009 itu adalah Jawa Timur. Nah, saat ini sudah ada 18 provinsi yang memiliki Jam Kerida. Hampir dari 17 yang ada di luar Jawa Timur itu kiblat studinya itu di Jam Kerida Bali, termasuk sebagian besar kita diundang yang mendampingi. Dan bagusnya lagi pada saat kita berdiri, karena sesuai dengan ketentuan PT, harus pemegang sahamnya itu minimal itu 2 pemegang saham. Jadi saat itu pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Pak Keredag dan Pak Pangku Pastiko ya, sebagai pemegang saham yang mewakili Kabupaten Karangasem dan mewakili Provinsi Bali, sudah memenuhi syarat. Nah, Astungkara waktu itu bisa cepat kita urus izinnya, keluar izin di akhir 2010, Desember ya, 2010 keluar izin. Nah, kita sesuai dengan ketentuan Bapak Pamelka, 2 bulan sejak izin itu keluar, kita harus sudah melakukan operasi, maksudnya operasional itu harus dilakukan. Nah, tentu kami dalam hal ini berterima kasih juga kepada BPD, karena BPD juga membantu kita dalam hal menyiapkan segala sesuatunya, termasuk administrasi kantor. Kita kantornya di BPD dulu, di akhir 2010 itu sekitar 1,5 tahun kita di BPD, sempat di BPD Pusat, sempat juga di BPD Kuto, karena personil kita nambah.
Nah, saat berdiri modal kita itu baru 50-an miliar, ya, 50 miliar itu Provinsi Bali dan Karangasem. Nah, tahun kedua sudah mulai ada kabupaten masuk, tahun ketiga masuk, dan tahun kedua masuk, tahun ketiga sudah semua kabupaten ikut kita serta. Kalau lihat itu Pak, kan terlihat bahwa memang ada pergerakan-pergerakan Pak ya, dari komposisi saham yang awalnya hanya 2, sudah itu bertambah lagi Pak kira-kira. Nah, kira-kira dari sisi bisnisnya bagaimana dari awal sampai sekarang ini perkembangannya seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan pengawasan ya, pengawasan. Karena kita diawali tahun pertama diawasi oleh Bapak Pamelka, tahun kedua terutama di 2013 kan sudah berdiri OJK. Jadi OJK yang memang menjadi pengawas kita. Menurut catatan OJK dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, Jam Kerida Bali ini dari segi rasio-rasio kesehatan memenuhi persyaratan kesehatan. Mulai dari tahun awal berdiri sampai dengan tahun ini, kinerja daripada PT Jam Kerida itu oleh OJK dicatat sebagai perusahaan penjaminan yang terbaik lah, tersehat sesuai dengan rasio-rasio perbandingan penilaian oleh OJK sesuai dengan ketentuannya. Nah, tentu dalam hal ini kita tidak bisa hanya sampai di sana ya. Kita selalu melakukan koordinasi. Rapat umum pemegang saham rutin kita lakukan setiap tahun, di mana rapat umum pemegang saham ini kaitannya dengan semacam pelaporan kepada pemegang saham dalam tahun-tahun sebelumnya. Jadi setahun sekali kita harus laporkan sesuai dengan undang-undang PT ya, melalui rapat umum pemegang saham. Demikian juga rencana kerja setiap tahun kita buat, di mana kita buat juga yang untuk 5 tahun ke depan. Tetapi setiap tahunnya kita buat juga melalui rapat umum pemegang saham. Pak, lihat dari sisi besarnya bisnis, besarnya modal Jam Kerida Bali ini, dari awal sampai sekarang, kan 2010 sekarang 2020 Pak ya. Bagaimana perkembangannya sekarang Pak? Di saat awal baru 50 miliar, sekarang sudah 130-an miliar lebih modalnya. Ya modalnya. Itu modal sendiri maksudnya, modal dari pemegang saham. Karena modal kita bertambah, tentu kaitannya dengan kapasitas kita juga meningkat. Karena ada ketentuan OJK, 1 miliar modal bisa menjamin 40 kalinya. 40 kali kredit yang dijamin. Seperti itu. Berarti dengan modal sekarang 130 miliar lebih, ya, itu kita bisa menjamin 40 kali dari 130 miliar itu. Ya. Jadi begitu besarnya bisa penjaminan sekarang Pak ya? Ya. Sampai saat ini kita kan sudah menjamin plafon kredit itu 15,2 triliun. 15,2 triliun. 15,2 triliun. Itu tersebar di seluruh Bali, Pak? Tersebar di seluruh Bali sampai ke Nusa Penida. Karena lembaga keuangan yang kita ajak kerjasama sudah hampir 600-an. Kenapa banyak? Ini memang istimewanya di Bali. Di daerah lain tidak sebanyak ini yang bisa terlibat sebagai mitra Jam Kerida. Karena kita selain BPD, ada BPR 130-an ya. Ada BUMDes kita punya, ada LPD. LPD ini yang 1.400-an. Kita, tapi belum semua karena kita selektif juga. Kita kerjasama dengan LPD yang sudah siap. Siap dalam artian ya tingkat kesehatannya atau NPL-nya kecil. Kita selektif lah. Seperti itu, sehingga kerjasamanya kan menjadi bagus. Pak, kalau kita lihat dari tujuan pendirian PT Jam Kerida ini kan bagaimana membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit lah, artinya menjamin kredit mereka sehingga mereka bisa terakses ke perbankan, Pak. Kira-kira tujuan itu seperti apa sekarang, Pak? Ya betul, sesuai dengan visi misi dari Jam Kerida. Jam Kerida didirikan dalam rangka kan untuk selain menjaga pertumbuhan ekonomi Bali, di mana ekonomi Bali ini kan salah satu sektor yang menjaga kestabilannya kan UMKM ini. UMKM banyak di Bali, ada ribuan ya, 326.000 kalau tidak salah itu. Itu sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Jelas-jelas itu penyumbang PDRB-nya kan cukup besar, nyata, itu data statistik. Di samping itu juga kalau ingin pemerintah ini kan sangat paham sekali kalau UMKM ini perlu diperdayakan. Memang UMKM banyak kendala SDM, teknologi, pasar, bahan baku dan lain sebagainya. Terutama kendalanya kan dalam rangka mengakses kredit atau modal di industri jasa keuangan, baik bank maupun non bank.
Kendalanya apa? Kendalanya seperti kita ketahui, sering sekali persyaratan bank teknis seperti jaminan ini tidak cukup dimiliki. Punya tetapi tidak cukup, padahal usahanya layak atau visible. Disitulah tugasnya Jam Kerida. Pada saat UMKM mengajukan pinjaman ke industri jasa keuangan, usahanya dinilai layak oleh pihak industri jasa keuangan, jaminannya saja kurang, itu yang sudah kita ajak bermitra, bank-bank atau non-bank itu, dia akan mengajukan kepada kami, Jam Kerida tolong dijamin ini usaha UMKM ini bagus. Layak, nah, kita menjamin kekurangan nilai jaminannya. Seperti itu. Disitulah tugasnya Jam Kerida, sehingga UMKM bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kelayakan usahanya. Seperti itu. Pak, dengan sekarang yang ada kan tujuan visi Pak tadi bilang bahwa bisa menjamin hampir 15, triliun lebih. 2 triliun ya. Kalau dari sisi lihat perkembangan dari 2010 sampai sekarang, apa yang berubah dari core bisnis daripada Jam Kerida? Oh ya, ya. Karena begini, di awal kita berdiri kita UMKM yang memang menjadi prioritas ya. Sekarang juga UMKM menjadi prioritas, tetapi ada tugas atau ada semacam izin dari OJK bahwa Jam Kerida ini boleh juga menjamin proyek konstruksi dan pengadaan barang. Jadi produk kita namanya surety bond dan kontra bank garansi. Jadi semua proyek itu kan sesuai dengan peraturan Presiden, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, yang sumber dananya APBD terutama, baik APBD 2 maupun APBD 1, kabupaten dan provinsi atau termasuk kota ya. Itu kan sesuai perpres harus ada yang menjamin. Jam Kerida boleh menjamin karena memang perusahaan penjaminan Jam Kerida itu. Tapi sekarang berapa besar Pak mungkin pasar yang ada itu bisa diambil oleh Jam Kerida Pak? Untuk untuk menjamin proyek itu ini. Karena kan ya hampir besar Pak. Cukup besar. Hampir semua, tentu kan nilai penjaminannya itu kan ada 4 ini, mulai dari penawaran, uang muka, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Itu masing-masing persentasenya kan beda-beda. Nah, itu kita masuk menjamin. Sebagian besar itu sudah Jam Kerida yang menjamin. Tentu dalam hal ini kalau proyek yang besar sekali, yang sumber dananya APBN, itu masih dari pihak teman-teman perusahaan lain seperti Jam Perindo misalnya. Karena dia bawaan dari pusat ya, bawaan. Tetapi sesuai dengan saran Bapak Gubernur Bali, yang beliau cukup ini juga memberikan perhatian terhadap Jam Kerida, termasuk dari Bapak Legislatif, kita diharapkan juga menjamin proyek-proyek yang bersumber dana APBN, seperti shortcut dan lain sebagainya. Itu kita belum masuk, tetapi ke depan kita sudah merancang untuk bisa menjamin itu, walaupun nanti sindikasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kekurangannya Jam Kerida, kita belum ada izin dari Kementerian PUPR, karena kita harus ada izin dari Kementerian PUPR untuk menjamin proyek APBN. Nah, terkait dengan itu Pak, kan ini sudah pertama menjamin kredit, setelah itu menjamin proyek. Nah, sekarang juga ada, saya dengar-dengar ini juga main di saham Pak, kira-kira. Bisa dijelaskan seperti itu Pak? Ya, jadi kita untuk bermain di saham atau investasi di saham itu sesuai dengan peraturan OJK. Kita diwajibkan perusahaan itu 25% dari dana yang kita miliki, dalam hal ini modal sendiri itu harus selain didepositokan di mitra kita, bank terutama, kita harus juga melakukan investasi di saham. Itu sesuai ketentuan OJK. Jadi 15-25% itu harus di saham, karena ini kan kebijakan pemerintah pusat. Kita sudah masuk, dalam hal ini kita saat ini sudah ikut sahamnya ini BNI. Ini kan sebuah hal baru dan mungkin juga Jam Kerida Bali ini belum berpengalaman di situ Pak. Kira-kira bagaimana Pak itu? Oh ya, kan ada banyak model ya kita ikut investasi saham. Kita cari yang paling aman lah, karena kita tidak bisa setiap hari itu kan harus yang, kalau kita ikut yang saham yang pergerakannya cepat itu, kita kan harus monitor setiap saat. Kita belum punya ahlinya, dan kita sedang menyiapkan merekrut personil yang memang cakap di bidang itu. Pak, ya. Kita sedang merekrut. Nah, kalau Pak bisa dijelaskan Pak, kira-kira ini kan penjaminan kredit UMKM, penjaminan proyek, saham. Nah, kira-kira bagaimana persentase dari sumber penghasil di situ Pak? Nah, kita kan ada 2 sumber pendapatan. Pertama, pendapatan yang kaitannya dengan penjaminan yang kita lakukan. Yang kita peroleh itu adalah dalam bentuk IJP. Kalau di asuransi premi namanya. Kalau kita penjaminan IJP. IJP itu singkatan dari imbal jasa penjaminan. Nah, kita saat ini sudah seimbang antara
pendapatan operasional dari IJP dengan pendapatan investasi yang kita lakukan. Seimbang ini sekarang. Di tahun yang ke-9 ini kita sudah seimbang. Kalau dulu kan kita lebih banyak mendapatkan dari bunga deposito, dari investasi termasuk saham ya. Kalau sekarang sudah seimbang. Memang komisaris kami juga selalu mengawasi jangan sampai nanti kita terlalu pendapatan operasional kita terlalu kecil kalau kita bandingkan dengan biaya operasional. Ini kan nanti perusahaannya kita harapkan walaupun berbeda dengan industri jasa keuangan di mana dia seperti bank misalnya dia itu kan lebih ke profit making ya. Kalau kita profit ya, tetapi harus suatu wajib memberikan dampak kepada UMKM. Jadi untungnya itu di UMKM. Benefitnya berarti? Ya, jadi benefitnya yang kira-kira kalau Pak bisa jelaskan secara angka Pak, kira-kira laba Pak ini dari awal kan mungkin awal-awal belum menghasilkan laba yang besar Pak ya. Sekarang sudah gimana perkembangan laba sampai 2020 ini Pak? Oh ya, jadi kita setiap tahun sesuai dengan target. Karena kita bisnis plan yang kita buat, kita sampaikan di rapat umum pemegang saham. Begitu juga laporan yang kita buat dalam tahun-tahun sebelumnya, tentu kita laporkan. Jadi Astungkaro, apa yang kita targetkan bisa tercapai. Bisa malah melebihi target. Dan laba yang kita peroleh sesuai dengan laba yang kita rancang. Dan sampai saat ini kita sudah menyumbang dividen. Kan sebagian laba kita store sebagai dividen kepada pemegang saham. Sampai saat ini kita sudah menyetor dividen totalnya sampai 5-6 miliar. Ya, kepada pemegang saham baik provinsi maupun kabupaten. Karena kan beda-beda dividennya sesuai dengan laba sesuai dengan modal yang di store di Jamkrida. Nah Pak, terkait dengan sekarang Pak, mungkin zaman Pak normal masih bisa menghitung untung Pak ya. Nah kalau sekarang zamannya pandemi, mungkin kita sudah 6 bulan ini pandemi Pak. Artinya semua turun Pak. Kira-kira Pak juga menjamin kredit kan risiko Pak sekarang lebih tinggi Pak. Karena yang macetnya mungkin meningkat Pak. Bagaimana dengan Jamkrida Pak? Betul, dua kali kita alami ini. Pertama pada saat Gunung Agung meletus di 2018 kalau nggak salah ya. Di situ juga kita dari segi bisnis penjaminan agak slow, malah menurun. Syukur di akhir tahun kita bisa kejar target lagi sehingga di 2018 itu kita bisa di atas target termasuk labanya. Nah, untuk tahun 2020 mulai bulan Maret kita memang sangat turun pendapatannya karena kita tergantung dari teman-teman di mitra ya, perbankan dan non bank. Nah, karena non bank mengurangi pemberian pinjamannya, mungkin karena hati-hati dan lain sebagainya, kita juga otomatis turun ya. Terus terang aja target kita di bulan sampai dengan dari bulan Maret sampai dengan kemarin September ini, memang kita belum bisa penuhi target itu. Memang ada 2 bulan lagi ya, November dan Desember ini kita coba usahakan untuk bisa target itu terpenuhi. Yang jelas seperti pertanyaan J, ini kita memang slow nih atau turun pendapatannya di 2020 ya. Kira-kira berapa persen bisa turun nih Pak? Karena kan saya lihat kontraksi ekonomi kita down sekali. Kalau ekonomi Bali Agustus 2020 itu minus 10,9% Pak. Pertumbuhan kredit juga hampir minus juga Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak? Ini kan bisnis berhubungan dengan kredit Pak. Nah sekarang kreditnya turun. Kira-kira persen bisa hampir 50% nih 50% turun ya dari target. Sudah kita alami ini sampai dengan September turun 50% nih. Lalu upaya-upaya yang dilakukan apa Pak? Upaya-upaya tetap kita lakukan, terutama dengan teman mitra kita seperti BPD misalnya, kita lakukan restrukturisasi terhadap teman-teman perbankan kan melakukan restrukturisasi terhadap kredit atau nasabah UMKM yang sudah melakukan pinjaman. Kita karena follow the bank ya kita harus mengikuti restruktur atas jaminan yang kita berikan. Jadi ada perpanjangan jadinya. Memang dari segi seperti yang Tiang sampaikan tadi, kredit baru tidak banyak sehingga IJP yang kita terima, premi yang kita terima juga menurun gitu. Itu upaya yang kita harus lakukan karena bagaimanapun juga kan UMKM ini harus kita perhatikan, Jadi juga ada mungkin kemudahan-kemudahan yang seperti restrukturisasi itu kemudahan. Itu kan kemudahan dari bank restruktur Pak. Kalau Jamkrida itu mungkin preminya betul. Kita tidak minta premi lagi. Cuma diperpanjang aja dia gini. Kita tidak minta lagi. Jadi memang kita keberpihakan Jamkrida terhadap UMKM itu tetap komitmen Pak ya. Ya makanya komisaris kami ini sudah memonitor dari segi bisnis. Tentu nanti kalau
laporan kita di akhir tahun 2020 ini yang kita lakukan biasanya bulan Februari, RUP-nya, tentu kita akan sampaikan penyebab kenapa kenapa menurun. Kalau memang alasannya itu masuk akal, logis, mungkin saya kira pemegang saham sangat memakluminya. Sangat Pak, sekarang kan kita tadi Pak lihat memang ada penurunan 2020 ini karena ini situasi yang global lah, semua mengalami hal ini Pak. Nah kira-kira Pak tahun 2021 mengingat nanti vaksin akan dilakukan tahun 2021 secara masif, berarti kan akan ada pemulihan Pak. Kira-kira rencana kerja Pak tahun 2021 itu target-targetnya naik berapa persen Pak kira-kira Pak? Kita kebetulan sesuai dengan POJK, peraturan OJK, kita wajib membuat rencana bisnis untuk 5 tahun ya. 2021 sampai 2025 kita sudah buat. Rata-rata kenaikan baik pendapatan, termasuk biaya termasuk laba. Itu kita rancang 10% rata-rata naiknya. Tetap kita rancang harus naik karena kita optimis terutama di tahun 2023. Di tahun 2023 kita naiknya sampai 25%. Rancangan kita. Kalau 2021, 2022 masih 10%. 10%. Nah, untuk 2023 kami rancang sampai 15% ini. Demikian juga di 2024 dan 2025. Nah, kira-kira dengan Pak rancangan 10% sampai 2021 sampai 2023 dan 25% 2025 kira-kira Pak. Kira-kira apa Pak kebijakan-kebijakan untuk mencapai itu Pak? Ya, betul. Kebijakan-kebijakan untuk mencapai itu seperti Jack mungkin sudah paham, ini kan sekarang zaman digital ya, zaman digital. Kita sudah mempelajari itu bersama teman-teman, terutama adik-adik yang mahir di bidang itu ya. Kita selain melaksanakan apa yang sudah kita lakukan selama 9 tahun ini, 9 tahun 9 bulan ini, kita akan juga ikut, sudah mulai mencoba ini, selain mempelajari, ikut di financial teknologi. Nah, jadi kita akan masuk di financial teknologi ini, misalnya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending kita akan masuk dan kita sudah pelajari, kita siapkan diri seperti apa nanti kita akan masuk di sana. Karena bagaimanapun juga ini kita kan harus siapkan diri. Dengan model digitalisasi finance atau pembiayaan yang digital. Yang walaupun mungkin teman-teman perbankan masih sangat hati-hati, karena memang harus hati-hati. Nah, selain itu juga kita Jam Kerja sendiri sudah merancang untuk membuat selain sistem kita tersendiri sudah siap SIPKO, sistem informasi penjaminan kredit online. Itu sudah jalan terutama dengan BPR. Jadi kita dengan menempatkan personil CGO kita, Credit Guarantee Officer di masing-masing kabupaten, dia mobile, dia tidak berkantor, tetapi dia mendampingi mitra-mitra. Misalnya Buleleng aja ada 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena samping wilayahnya luas, lembaga keuangan juga cukup banyak, termasuk Nusa Penida. Badung dan Besar juga begitu. Kenapa personilnya sampai 4 sampai 5 orang? Karena lembaga keuangannya banyak. Nah, itu supaya pelayanan kita bisa lebih cepat. Nah, kembali lagi ke depan itu, selain itu kita juga sedang membuat sistem marketplace. Marketplace. Nah, marketplace kita sedang siapkan. Ini khusus Jam Kerja punya. Jadi apa aja nanti ada informasi di sana, informasi tentang UMKM yang potensial. Informasi di marketplace juga ada. Jenis produk-produk lembaga keuangan kaitannya dengan kredit nih, produknya LPDA, produknya BPD, produknya BPR atau ada di situ. Begitu juga produk-produknya UMKM, produk maksudnya hasil apa yang dia punya usaha, hasilnya apa, omsetnya seperti apa, dia jual di mana, itu ada di situ. Nah, itu kita akan fasilitasi UMKM untuk bisa memperoleh informasi kaitannya dengan modal. Dia bebas UMKM nanti memilih. Kita kembangkan nanti dengan peer-to-peer lending itu marketplace-nya. Peer-to-peer lending kan mungkin J sudah sangat paham. Itu pribadi pun boleh ikut mendanai di sana seperti itu. Itu kita siapkan. Itu yang ke depan itu. Makanya kira-kira Pak, kan ini kalau kita baca dari sisi persaingan mungkin
pesaing Pak juga banyak ini Ya, Pak. betul. Nah kira-kira Jam Kerja ini mengambil posisi di mana Pak kira-kira Ya. di antara pesaing-pesaing itu Pak? Ya, sesuai dengan visi misi kita yang sampaikan tadi, UMKM di Bali itu kan harus kita garap ya. Artinya bersama-sama dengan pesaing juga tidak apa-apa karena secara ini ya, secara idealis ya. Tetapi dalam hal ini misalnya seperti tadi yang sampaikan surety bond misalnya. Di sini kebetulan Pak Gubernur, baik Pak Mangku Pastiko dulu maupun Pak Koster sekarang sudah menerbitkan semacam himbauan ya. Kalau perintah kan tidak boleh karena instruksi supaya tidak memonopoli, tetapi semacam himbauan kan boleh. Jadi dihimbau kepada pemenang-pemenang proyek tender itu penjaminannya menggunakan Jam Kerja seperti itu. Itu wajar saja karena istilahnya Pak Gubernur kan kantong kiri kantong kanan. Dana APBD proyeknya penjaminannya Jam Kerja kantong kiri, Jam Kerja dapat untung, toh kembali menjadi PAD melalui dividennya Jam Kerja. Jadi seperti itu artinya kan saling mengisi, saling menguntungkan dan dana hasil tidak lari ke daerah lain atau ke orang lain, tetap menjadi pendapatannya pemerintah Provinsi Bali dan Pak, dari itu Pak, dari Pak jelaskan tadi dari awal sampai sekarang ini Pak, kira-kira nanti ke depan ini apa yang menjadi mungkin kendala pengembangan Jam Kerja Bali ini Pak? Oke, bagus. Niki menurut yang sangat penting karena Jam Kerja ini selain memang harus bisa sustain ya, terus terus bisa berperan kepada kemajuan ekonomi di rakyat Bali terutama. Jam Kerja ini kan harus dipelihara. Pemeliharaan Jam Kerja menurut yang itu salah satunya adalah kapasitas atau modalnya kan semakin banyak menjamin modalnya harus semakin besar. OJK pun peraturannya seperti itu. Maka dari itu para pemegang saham kami mohon nanti melalui rapat-rapat resmi kami dan sebenarnya sudah. Tetapi ya sekali lagi kan semakin besar kapasitas, semakin besar modal, semakin banyak bisa menjamin. Semakin cepat UMKM itu bisa maju kan seperti itu. Jadi ke depan itu satu, Jam Kerja ini harus dipelihara, harus dimanage dengan profesional, modal ditambah oleh pemegang saham, dan pemegang saham sudah sangat sadar. Pemerintah Provinsi Bali pun mencanangkan dan malah sudah sidang-sidang akan menambah modal di tahun 2020 ini 30 miliar, termasuk juga kabupaten lainnya. Seperti Gianyar kemarin nambah ya, 500 nih. Demikian juga Negara, Tabanan, Buleleng, Bandung apalagi kan Bandung niki yang kira potensinya cukup besar ya, walaupun mungkin kondisi Covid seperti sekarang ini ya tentu di tahun-tahun berikut mungkin mudah-mudahan setelah Covid reda Bandung bisa menambah lebih banyak. Dan untuk Provinsi Bali memang belum cair, tetapi karena sudah sidang-sidang sudah hampir ketok palu karena Covid niki ditunda. Kita maklum juga ya. Nah mungkin Pak kan ini sudah Pak sudah Pak jelaskan tadi bagaimana perjuangan Pak dan teman-teman misalnya dari pemerintah juga ikut kan gitu. Nah kira-kira bisa dijelaskan prestasi apa yang Pak raih misalnya dari awal sampai sekarang nih Pak Jam Kerja ini Pak. Terima kasih. Ini memang mohon maaf bukan maksud membanggakan diri, bukan bermaksud membanggakan Jam Kerja Bali, tidak. Tapi yang jelas secara nasional Jam Kerja Bali dipercaya ada SK-nya langsung dari OJK sebagai mentor untuk mendampingi provinsi-provinsi yang baik yang sudah mendirikan, yang baru mendirikan maksudnya, maupun yang akan mendirikan. Seperti apa? Karena kelebihan Bali sekali lagi kita berdiri lebih dulu, kedua secara administrasi sistem informasi teknologi kita sudah siap, SOP kita sudah lengkap, peraturan-peraturan direksi kaitannya dengan tugas-tugas daripada personil kita juga sudah lengkap. Kita bisa melibatkan pemegang saham untuk semua kabupaten, itu kelebihan Bali terus terang aja, karena di provinsi lain belum bisa seperti itu. Jadi kita kompak sekali kelihatannya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah selain itu juga prestasi lain kaitannya dengan BUMD ya. Bapak Menteri Dalam Negeri kan dari dulu ya, dari yang sejak Jam Kerja berdiri itu pemerintah Kementerian Dalam Negeri itu punya semacam lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penilaian ya, penilaian terhadap BUMD ya di seluruh Indonesia.
Tapi BUMD-nya tentu ini yang PDM kelompok PDM, yang bank kelompok bank. Seperti kami kelompok perusahaan penjaminan itu dikelompokkan, dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Business News ya, Business News mungkin Pak J. Uning. Business News ini yang di semacam pemenang tender ya, di Kementerian Dalam Negeri, dia yang melakukan penilaian. Penilaiannya dari Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya baru diumumkan gitu, rutin. Baik monitor dari laporan keuangan kita, kadang-kadang juga dikunjungi. Ya. Tidak saja kita dikunjungi nasabah yang kita jamin, itu yang penting, beberapa di sampling. Benar nggak ini jam tidak menjamin kan seperti itu? Ada nggak pergerakan pertumbuhan kalau sudah dijaminnya? Ya, dan ini dilihat, memang itu rutin kita dapatkan award itu setiap tahun, menjadi BUMD di kategori perusahaan penjaminan terbaik di seluruh Indonesia. Top BUMD 2020 Pak. Ya. Sekarang kita dapatkan lagi, dan sekaligus Pak Gubernur secara otomatis sebagai pembina BUMD terbaik jadinya seperti itu. Top pembina terbaik di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Berarti, dan untuk kategori perusahaan penjaminan. Artinya memang diakui. Diakui dan ada sertifikatnya, ada pialanya, ada sertifikatnya. Seperti Nike kan tiap tahun kita dapatkan. Nah, Nike piala BUMD Award nih kan. Ada lagi di luar, dan Pak Gubernur juga diberikan oleh yang menyampaikan langsung Pak Menteri, Pak Cahyokumolo dulu, kemudian Pak Tito. Jam kita ini dapat penghargaan dari pusat Pak ya? Hampir setiap tahun dapat kategori perusahaan penjaminan, yang garis bawahi biar enggak nanti ini ya, kategori perusahaan penjaminan. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Pemirsa BB News TV yang berbahagia dimanapun berada, itu tadi kita sekelumit kita bisa tangkap bagaimana perkembangan Jamkida Bali Mandara. Seperti kita ketahui bahwa ini Jamkida Bali ini adalah milik kita. Jadi sudah sepantasnya kita ikut mendukung bagaimana Jamkida Bali ini bisa berkembang ke depannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita membangun Bali, khususnya kita memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu yang saya bantu Pramesanti. Om Santi 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 Om. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled.